Oke, selamat sore, halo sahabat dari DAD. Dimulai aja dulu. Apa kabar? Selamat sore semuanya. Seperti janji kemarin bahwa sore hari ini kita akan mengundang seorang motivator dari Surabaya. Beliau bernama Bram Hayomi. Dia udah punya dari mulai pokoknya dari mulai motivator, pengacara juga, dan juga beliau itu punya production house. Pokoknya keren lah. Pokoknya keren. Oke, akan undang Mas Bram Hayomi untuk bergabung di sini untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Selamat sore, Mas Bram. Kayaknya ini nih masih apa namanya, ada gangguan sedikit di sinyal kayaknya. Kita tunggu lagi aja. Tapi kalau ngobrolin soal motivator yang satu ini emang luar biasa banget karena dari awal beliau punya sekolah modeling, sekarang juga ngajar di mana-mana. Wah, pokoknya luar biasa deh. Dan banyak sharing-sharing yang bermanfaat yang bisa kita dengerin sore hari ini. Assalamualaikum, Gus Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, brother? Seneng banget nih, biasa bisa ketemu sama motivator handal Jawa Timur, luar biasa banget. Mantap, mantap, mantap. Mas Bram, kebetulan kita kan ada di DAD ya, dimulai aja dulu. Ini emang salah satu sosial bisnis, akun sosial bisnis, di mana kita pengen memotivasi atau memberikan inspirasi kepada mereka-mereka yang udah bergabung di mulai aja dulu. Itu gila, di masa pandemi 2020 ini kan gak ada habis-habisnya, dari mulai banjir, corona, pokoknya banyak lah, kemarin kebakaran gitu. Nah, sebagai seorang motivator nih, tapi sebelum kita ngobrol ke materi, mungkin Mas Bram sedikit dong, pengen tahu nih, apa namanya, profil dari Mas Bram. Tadi di awal tuh udah saya buka bahwa Mas Bram ini kan dimulai dari punya agensi modeling, terus kemudian beralih ke pengacara, habis itu beralih menjadi motivator. Itu gimana Mas? Bisa banyak yang bisa dilakukan. Lo ngelupain lo satu lo temen penyiar. Oh, iya. Kita berdua siaran dulu di radio yang sama. Betul. Gimana tuh Mas ceritanya? Jadi untuk teman-teman yang online di sini juga, awalnya itu kan sebenarnya saya berawal dari sebenarnya ini berawal dari pemikiran yang saya selalu berpikir bahwa bagaimana out of the box itu tercipta pada otak saya. Pada suatu saat pernah peristiwa itu cukup besar sekali dan membuat diri kita itu terpuruk. Seperti sekarang pandemi ini kan orang kalau tidak flashback, tidak memandang dirinya ke belakang, kemudian bagaimana dirinya itu bisa jadi hancur banget. Padahal gue nggak tahu Mas Bram pernah terpuruk, nggak tahu loh gue. Gue pikir lo happy aja dari dulu. Kapan pernah terpuruk Mas? Orang sukses itu pasti pernah mengalami namanya kejatuhan. Nah, Ya, dari kejatuhan, pernah, ya? dari kejatuhan itu kayak lu. Dari kejatuhan itu kita ditempa. Karena kalau motivasinya begini, untuk menjadi baja, besi itu harus ditempa dulu. Nah, ditempa dipanasin. Ya kan dipanasin, digembleng, ditempa, itu akan menjadi baja. Sama dengan seperti kita. Jadi kalau kita berdoa, suatu saat kemarin saya ditelepon sama teman, kebetulan seorang pengacara, dan dia kena manusia itu ada namanya blank spot ya, ada namanya blanknya. Channelnya nggak didapat nih. Akhirnya bisa masuk bui, bisa masuk penjara kan? Ya, banyak kan pengacara masuk penjara juga karena dia salah. Iya. Saya bilang begini, kalau abang berdoa kepada Tuhan bahwa ya Allah, ringankanlah cobaanku, ringankanlah bebanku ya Allah, semoga Engkau berkahi saya supaya tidak berat-berat. Zaman sekarang atau waktu sekarang tidak tepat.
Karena melihat proses kehidupan kita, melihat perjalanan kehidupan kita, melihat diri kita yang sekarang ini bagaimana, itu kan harusnya bukan ringankanlah, karena Tuhan tidak memberikan kita sudah keringanan lagi, karena anak semakin besar, kebutuhan ekonomi semakin besar. Doanya bagaimana? Doanya adalah, ya Allah kuatkanlah pundakku, kuatkanlah pundakku, kuatkanlah pundakku untuk memikul apa yang telah Engkau berikan berkah ini. Nah, itu doa. Kemudian berikutnya adalah saya dulu seorang apa namanya, masuk di dunia modeling itu karena berpikir begini, masa pandemi ini diperlukan sekali. Saya berpikir ketika saat itu saya bermain olahraga apa, kemudian teman mengajak, ayo mau kemana? Ketemu sama teman-teman, ada pertemuan. Yang pertama kali saya tanyakan, temannya banyak nggak? Dia bilang, oh banyak. Pikiran saya adalah ketika teman banyak akan menciptakan sebuah peluang apapun. Nah, teman banyak akan menciptakan sebuah peluang apapun. Berarti kalau bahasa agamanya adalah silaturahmi. Silaturahmi. Ya. Dan berikutnya dari situlah ternyata saya dilihat oleh seorang pengelola radio di Jember ya, di Jember kemudian ditawarin, dia mau jadi penyiar radio. Nah, ini waktu awal-awal banget nih ya, waktu awal-awal banget Mas Bram bergerak di radio ya? Ya, Radio Akbar Jember. Habis gitu karena kita pengalaman di perantauan, kita kan merantau di Kalimantan juga pernah beberapa tahun. Sehingga ketika ngobrol sama orang itu nice banget, orangnya senang, orangnya suka gitu ya. Nah, akhirnya saat itu juga langsung disuruh kerja. Bergeser ke situ, kemudian saya pindah langsung di Surabaya di Radio Merdeka. Radio Merdeka itu sama UBS FM sama radionya Ron ini satu grup. Jadi kita dulu memang bersahabat mulai lama. Nah, ingat tahun 98 apa yang terjadi? Yang banget itu kan. Sama dengan sekarang. Apa bedanya? Kalau dulu orang boleh keluar kan? Iya. Sekarang orang tidak boleh keluar. Sekarang orang nggak boleh keluar. Tidak boleh keluar, dan kalau dulu boleh. Tapi yang sama terjadilah sama persis. Saya dulu bergabung di Kampus Group. Dulu itu kita rupiah saya masih ngalamin, Mas Bram, rupiah tuh $1 masih 2.000, terus tiba-tiba lonjak jadi 14.000 kalau nggak salah. Itu benar-benar bikin shock waktu itu ya. Actually begini, perhatikan. Ini penting bagi kehidupan sekarang. Maka yang terjadi, saya sekarang juga bangkit, teman-teman saya ajak bangkit di sini terjadi kan saya kan sekarang lagi membuat sebuah produk apa namanya web series, sinetron web series yang itu disiarkan di indonews.tv itu karena itu. Ya teman-teman kemarin ketika saya akhirnya mendirikan namanya modeling school. Modeling school itu modeling memang sekolah, jadi bukan hanya catwalk aja, tapi ada training, ada benar-benar kelasnya. Pada saat school ya kalau nggak salah ya. Ya, pada saat itu modeling school di Jawa Timur, di Surabaya belum ada yang school, yang grup banyak. Tapi teman-teman Jawa Pos, teman-teman saya Jawa Pos itu ngomong, Bram, emang apa kok masa-masa begini kok mengadakan sebuah acara seperti itu? Bisa kan? Saya perhitungan secara logika waktu itu memang tidak masuk, tapi keyakinan bahwa begini, kenapa pada saat pandemi ini orang jual makanan tetap nggak ada bedanya, orang jual makanan tetap nggak mengeluh, karena kebutuhan primer, bro. Iya betul. Yang dijual kebutuhan yang memang itu kebutuhan makan, kebutuhan minum, apalagi masker yang sekarang sudah menjadi tren, kemudian tisu, kemudian ayo coba sekarang kita orang-orang broadcast, orang-orang seniman terpuruk karena nggak boleh. Iya, nggak bisa nge-MC, nggak ada acara dan sebagainya, nggak bisa nyanyi. Waduh, gila. Habis begini. Tapi coba lu tanya sama temen lu yang kerja di Telkomsel, XL, 3. Wow.
Karena Mereka saat ini lagi benar-benar panen. panen malah ya. HP, tanya HP, harga HP malah tidak turun. Iya, Malah iya, harga. iya. Kenapa? Karena Iya. orang membutuhkan menjadi primer. Nah, Harga kembali sepeda juga naik. kembali ke cerita saya bahwa saya Ya. dulu kemudian masuk ke penyiar radio 98 kita moneter. Saya lu siaran juga dipotong dari 6 jam menjadi 4 jam menjadi 2 Ya. jam. Kita nggak bisa Iya. masuk. Ya kan akhirnya saya keluar waktu itu 98 saya keluar dan saya karena masih di Jawa Post Group maka saya masih dapat gaji masih kiri kanan kan. Masih Ibu Haja waktu itu ya. Ya, masih kiri kanan kan dapatnya. Nah, saya berpikir saya ini penulis. Kalau Iya. kan bisa nulis bla bla macam-macam. Nah, Betul, betul. ternyata bukan di situ ininya. Ini bisa dijadikan sebuah momentum bahwa ini hampir sama dengan 2020. 98 moneter yang orang tidak bisa mampu untuk membeli apapun katanya. Tapi Iya. hari ini 3-4 hari kebetulan saya sekarang lagi bersama dengan Heru Rekonanto Mas Heru. JTV. Halo Mas Ah, Bro. Hei, benar, luar biasa ini Mas Heru. Siap. Lagi membuat kolaborasi nih kayaknya nih, luar biasa. Makanya perlu diketahui, Pak teman-teman ya, 98 itu terjadi begitu terburuk, orang mengeluh semuanya. Coba sekarang lihat di Facebook, lihat di IG, lihat di Instagram, lihat di manapun, semuanya mengeluh. Sehingga Ya. energi semakin besar, semakin gila, kok keluh. Hadirlah sebagai seseorang yang menjadi Nah, jarum, yang menonjok itu keluhan itu sehingga bocor. Apa yang keluhan-keluhan terjadi? itu bisa keluar. Apa yang terjadi? Kemarin kami menerima kontrak untuk sebuah web series, menerima Wow. web series, sinetron web series. Berapa hari yang lalu, Her? 4 hari yang lalu. Kontrak dari pemerintah atau dari Pemda atau dari mana, Mas? Kita punya namanya web series, sinetron web series. Yang menciptakan sesuatu, kan saya kan tukang menciptakan orang kan, tukang menciptakan artis, Iya. menciptakan artis, orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa. Iya. Menjadi siapa? Kita tawarin. Jadi artis itulah yang nanti akan memodalin kita untuk membranding dirinya. Sama dengan branding kan. Dan 4 hari yang lalu kita ada kontrak lebih dari 50 juta lebih. Luar biasa. Pernah nggak membayangkan bahwa ternyata pada saat pandemi seperti ini Masih ada orang ada yang masih itu dia. Nah, Dan teman-teman semuanya, topik hari ini kan bangkit dari titik nol. bangkit dari titik nol, betul. Jangan lupakan teman. Jangan Oke. lupakan sahabat. Satu musuh itu bikin dunia kiamat. Tapi 1.000 teman berkurang. 2.000 teman kurang. 1 juta teman itu kurang. Maka itu betul. Jadi maksudnya lu di masa pandemi kayak gini aja masih aja bisa dapat kontrak ya? Nah ini jadi matching nih sama pertanyaan selanjutnya nih. Kan banyak nih yang tadi saya bilang tuh temennya Mas Hayomi, Mas Bram itu seorang pengacara di masa pandemi ini sampai buntu otaknya. Nah jadi kalau tadi kita ngelihat salah satunya adalah untuk menghentikan kebuntuan itu silaturahmi ya, silaturahmi. Ada lagi nggak Mas selain silaturahmi? Apa nih misalnya harus out of the box lagi atau gimana? Untuk supaya kita harus cerdas kepada keperluan primer manusia. Keperluan primer manusia. Begini, saat sekarang ini orang pastinya nggak akan malu untuk jualan sesuatu. Karena sekarang teman-teman kita kan jadinya penjual sekarang, jadinya jualan jualan kuliner. Ini sekarang Heru itu lagi bikin angkringan, coba. Luar biasa. Out of the box. Jadi seorang wartawan, seorang kameramen, televisi swasta di Surabaya yang
Kita malah kemana-mana ketika pandemi turun, motivasinya apa? Iya, iya, Saat iya, iya. ini adalah tunjuklah dirimu. Caranya begini. Ketika Anda di depan cermin, maka cermin itu tidak bisa bohong, tidak bisa bohong. Ya, itulah dirimu. Siapa Oke. kamu? Ini bahasa-bahasa umum ya, tapi ketika ini terjadi, kita masukkan benar-benar ke dunia kita, itu akan terasa. Nah, tapi Siapa kamu? gini Mas Bram, yang paling susah itu sebetulnya ide banyak. Silaturahmi udah, ide banyak, tapi semangat yang nggak ada. Mas. Semangat itu kita udah kayak orang bego nih mau ngapain. Gue kayak udah nggak ada semangat, udah nggak ada spirit lagi deh, karena mau keluar aja udah susah. Itu gimana nyalain spirit atau semangat yang harus Oke. kita eh, Saya mau apa? Oba ada Erwin Oba itu rekan Surabaya. kenapa Mas? Ada Bung Erwin Obe, nah, itu Obe itu saudara kita di Surabaya. Yang lagi, Oh, Mas Obe. Halo ya, Mas Obe, apa kabar? ya. Jadi begini Ron, Ya, berani memulai itu seperti kita pertama kali menulis, mampukah kita? Berani betul, memulai betul. seperti kita pertama kali kalau orang-orang Muslim untuk sholat subuh, karena paling Iya. berat tuh. Berani memulai itu eh, tidak bisa dimulai itu dengan tekad yang nekat, bukan tekad, nekat saja. Tapi penuh, Hmm. penuh dengan perhitungan. Dan perhitungan juga ada namanya tingkat apa namanya sampai tingkat bonek itu ya ada tingkat bonek itu ada. Iya. Tapi bonek yang terhitungkan. Hmm. Satu poin saja. Jangan lepas dari apa yang engkau mampu. Jangan Kalau lepas engkau sama. dari apa yang skillmu, apa yang engkau mampu. Kalau tidak mampu, kemudian melangkah ke dunia yang tidak mampu, pas setengah mati nggak bisa deh. Saya, eh, saya di dunia sekarang dunia saya adalah ada satu hmm. motivator, ya kan? Karena Ya, kita terlatih di radio, kemudian saya ya. terlatih di depan murid-murid selama di Hayomi Modeling School itu kita banyak sekali belajar, ya kan? Ya. Mengajar Hmm. murid sendiri. Kemudian di televisi, perlu teman-teman tahu bahwa saya masuk televisi itu yang narik ya orang ganteng ini. Ini nih ada yang gabung nih Mas Bram nih, salah satu motivator juga Mas Ferry Hidayat nih dari Hei, kipa.com. Hai Fer dari kipa.com nih. apa kabar Ferry? Itu. Luar Jadi ya, biasa. kita Hmm. tahu dan saya bro gini, Hmm. brother semuanya, saya ini mengingat sekali tentang jasa seseorang. Saya sangat mengingat sekali dengan teman-teman, teman, guru itu saya sangat ingat sekali. Dan itu energi. Apa yang saya ajarkan di motivasi adalah di motivator adalah ilmu energi. Energi kita itu selamanya akan terbawa. Energi kita selamanya akan nyambung. Kalau kita negatif maka pasti nabrak ke negatif. Jadi Iya, ibaratnya betul. law law of attraction. Law of attraction. Law of attraction ini berlaku di mana-mana. Anda tahu seekor kumbang? Ya. Kumbang pagi hari itu terbang ke arah yang kita nggak tahu. Tapi kenapa kau tahu bahwa di 2 kilometer sisi barat itu ada bunga yang lagi mekar, ada bunga yang lagi merekah, minta dihisap madunya. Siapa yang menyambungkan? Nggak ada, si kumbang nggak pakai GPS, si kumbang nggak pakai Google Map bro, Google Map ya. nggak pakai Waze. Mereka energi karena energi si apa namanya bunga ini memancarkan apa namanya aura, Ya. aroma, aura, kemudian kumbang ini mendatangi sebagai energinya akhirnya bersatu. Iya, Itu betul, betul, betul. itu gitu ya. Itu ya Mas ya. Nah, tapi Mas, selain spirit atau energi di saat-saat sekarang yang memang lagi parah-parahnya lah ibaratnya gitu kan. Kalau misalnya kita ini Mas, kalau kita flashback lagi nih, itu kan salah satu tips untuk memotivasi diri supaya kita nggak ngeblank kan Mas ya kan? Kita nih kadang-kadang di saat kayak gini nih memotivasi diri sendiri untuk bangkit. Eh, Mungkin kalau dari saya sendiri, saya pernah berada di titik atas, saya pernah ada di titik zero yang kayak
beberapa mungkin Mas Hayomi juga pernah tahu, berada di titik nol, itu untuk memotivasi diri, itu tuh butuh bantuan dari orang-orang sekitar, teman-teman yang terbaik untuk bisa kita bangkit gitu Mas, ya kan? Betul. Nah, jadi memang, tapi terkadang di saat kita lagi zero atau lagi nol itu, banyak teman-teman yang pada melarikan diri sih. Manusiawi sih, manusia. Don't Ya. judge by the cover. Oke. Itu semua orang tahu. Semua orang udah mengucapkan, semua orang tahu. Teman-teman yang ada di sini pasti tahu. Ah, lu ngomong begitu mah biasa aja. Tapi begini, perhatikan ya. Pada suatu saat ini pengalaman saya pribadi. Saya di titik yang mungkin orang mengalami permasalahan. Kemudian apa? Jadi manusia itu, coba ketika bayangkan kemarin terjadi teman saya sakit, kemudian saya kunjungi istrinya, saya bilang, kenapa kok nggak dibawa ke dokter? Bilang apa? Saya nggak tahu. Apa boleh? Di rumah sakit mana saya nggak tahu, katanya gitu. Di rumah sakit mana saya nggak tahu. Saya bilang, Mbak, Anda ini kan petugas medis, Anda ini kan orang puskesmas, Anda ini kan dokter, kan punya teman dokter. Ya. Dia baru, oh iya ya, coba bayangin. Jadi pada saat itu manusia mengalami namanya blank spot. Iya, blank spot, betul. Saya sering tuh ngalamin blank spot. Mengalami tutup energinya, tutup banget. Nah inilah yang berbahaya. Maka pada saat itu manusia itu butuh orang lain. Nah orang lain itu don't judge by the cover. Jangan menilai, oh yang ngomong harus kiai besar nih. Kalau yang orang-orang Nasrani yang ngomong harus pendeta besar nih. Enggak perlu. Satu, tunjuklah dirimu sendiri bercermin. Kenapa kamu kok seperti ini? Kalau itu nggak memberikan hasil, maka apa yang terjadi pada diri saya dulu? Orang yang biasa banget yang tiap hari saya nggak nyangka dia akan berbicara. So very simple word, very simple. Ngomongnya begini nih, Pak. Ya dipikir Pak. Tapi jangan banget. Jangan temen-temen. Jangan parah-parah Pak. Dipikir Pak. Tapi jangan nemen-nemen. Eman. Ojo nemen-nemen. Eman otakmu Mas. Pak. Dipikir Pak. Ojo nemen-nemen. Cuman itu doang. Kata-kata itu ya. Kata-kata itu. Dan itu orang levelnya bukan, kalau boleh bicara level, itu levelnya bawah. Seseorang yang kita nggak sangka lah ya ibaratnya. Tapi pada saat itu kita menemukan namanya perkataan yang kita butuhkan selama ini, dan itu benar-benar masuk banget. Iya ya. Kalau aku pikir-pikir, buat apa aku parah-parah mikir begini? Iya. Berjalan. Nah, teman-teman begini. Saat pandemi ini saya pribadi hari ini, minggu ini membuktikan bersama-sama dengan teman-teman yang tadi Bang Ron ini kenal. Ya kan ada Bang Heru Rekonanto itu orang. Mas Heru. Ya. Kemudian ada Dian, ya. Dian Luang. Saya gabungkan. Iya. Teman-teman JTV semua ini. Ya, teman-teman kamu lah. Mereka saya gabungkan menjadi satu namanya Indonews.tv. Oh, luar biasa. Iya. Kita bikin namanya sinetron web series. Oke. Namanya program-program televisi. Kemudian saya menangani kasus barusan kita sekitar setengah jam, 1 jam yang lalu, karena saya tahu kalau mau webinar maka klien saya hukum, saya suruh mereka datang sebelum jam 3. Gile, keren. Kenapa bro? Begini teman-teman. Kita tuh ada energi. Kita ini panas energi. Berarti apa? Perlakuan kita sendiri yang akan memberikan feedback kepada kita. Law of attraction. Law of attraction. Gimana caranya? Ini nih namanya nih. Nih lambangnya ini apa? Perkoncoan, pertemanan, persahabatan itu jangan lupa. Kita memperlakukan teman itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena kita ketika terpuruk, orang yang bisa menolong kita adalah teman. Orang yang bisa care kepada kita adalah teman. Iya. Jangan bicara soal saudara. Saudara kan lain. Saudara itu hubungan dengan darah.
Ya, ya, ya. Jadi Terbukti perkoncoan. hari ini, minggu ini saya yang membuktikan bahwa saya berhasil untuk membongkar pandemik, kata teman-teman. Adakah yang kira-kira Berani kontrak. memberani kontrak dan terjadi? Iya. Dan itu hanya karena perkoncoan tadi itu ya Mas Bram ya? Perconcoan dan yakin dan profesional, dan apa yang dilakukan adalah kemampuan kita. Lu Jadi bicara hukum, maksa hukum, ya nggak bisa dong, karena lu bukan bisa, ya? Tapi kalau entertain program, lu maksa. Jadi kesimpulannya gini Mas Bram, apa namanya, bahwa sebetulnya di tengah situasi sesulit apapun atau sedown apapun kita, mungkin kita butuh dukungan seseorang, dan itu adalah teman ya Mas ya. Dan sehingga teman itu kalau bisa benar-benar dihargai. Kayak gitu ya Mas Bram. Ya, siap. Itu Nah, Heru tuh. Heru. My brother tuh Heru itu. Aduh, my brother. Mas Bram, satu lagi Ya. kan, kalau kita ngobrol gini, apakah kita harus merubah kebiasaan kita yang misalnya sebelum pandemi kita misalnya santai, nungguin gaji atau apa? Perlu nggak ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita rubah supaya gila, kita itu di tengah krisis nih. Bahkan kalau ngeliat dari berita-berita kan bisa jadi kita itu benar-benar bisa krisis, Indonesia ini bisa jatuh kalau terlalu lama seperti ini. Apakah kita harus merubah diri kita dulu atau gimana Mas Bram? Begini. Jadi satu yang bisa merubah pasti diri kita sendiri ya. Betul. Jadi tidak ada orang lain yang bisa merubah orang lain, itu pasti. Itu saya katakan absolut, itu ilmu absolut. Tidak ada manusia lain yang bisa merubah orang lain, tidak ada. Ya. Yang misalnya gini, seorang perempuan sama laki-laki pacaran, yang laki-laki merokok, kemudian perempuan yang jangan merokok dong, beb jangan merokok dong. Besok sudah si laki-lakinya nggak ngerokok. Dengan bangganya perempuan bilang, tuh karena aku tuh yang merubah tuh. Tidak. Iya. Laki-laki itu mau pengen rokok di luar sendirian, sembunyi-sembunyi juga bisa aja. Tapi ternyata manusia itu sendiri. Ya kan? Demikian juga saat ini. Saat ini kita bisa lihat tuh pelajaran hari ini yang bersama dengan kita bisa mendapat ditohok itu. Ditohok bener-bener nggak tahu apa yang kena tuh, matanya kek, kepalanya kek, hidungnya kek, mulutnya kek, dadanya kek, ditohok bener. Ternyata, Mas, tapi sulit, Bang, tapi sulit. Bagaimana caranya? Segala sesuatu lu mulai dulu. Dimulai aja dulu. Dimulai aja dulu. Ini kan ya, seperti lu kan dimulai aja dulu. Suatu idiom yang keren. Akun kita dimulai aja dulu, betul. Kan asik, dimulai aja dulu. Itu so very catching ya, easy listening. Nggak usah sulit-sulit ya, dimulai aja dulu, tapi keren, ya kan, keren. Nah, thank you. Perubahan manusia itu tidak bisa didorong atas keterpaksaan, tetapi atas dirinya sendiri. Ketika orang sudah mulai kepepet, orang sudah mulai, tapi itu juga karena mental. Makanya jangan punya mental cuman mental yang tidak yakin, yang bukan leader. Harus punya mental leader. Merubah diri itu jika sesuatu, misalnya begini, kita masuk di air, apa yang akan terjadi? Kalau berenang, menggerakkan badan, menggerakkan badan dengan teknik mengayun ke depan ke belakang, namanya berenang. Tapi namanya gerakan badan, ada kaki digerakkan. Itu namanya prosesnya berenang. Nah, ketika manusia sama dengan sekarang, Anda sekarang ini semuanya yang katanya mengeluh, Anda lagi masuk di air nih, plung. Hey, bro, kalau lu nggak gerak, habis lu. Kalau lu nggak tenggelam, kalau lu nggak nyapa teman, halo, tolong aku, halo, apa kabar? Ini kan sebuah prosesi kita menyapa teman, prosesi kita. Siapa tahu setelah ini misalnya kita off, kemudian gua inget nih, oh Ron ini kayaknya jadi begini-begini, atau Bram bisa, jadilah kita sebuah
Kita tiba-tiba lo sebut Ferry, apa kabar Ferry? Teman kita lama, saya udah lama nggak ketemu dia, ya kan? Ah. Karena sama Itunya. tuh jadi motivator juga. Dia tuh jadi motivator dan udah banyak dia ini juga. Kayaknya Nah bisa itu, tuh. bangga banget. Saya tahu kok Ferry. Saya tahu motivator. Ya, itu kita harus bergerak. Kalau kita nggak bergerak, maka kan gengsi, bro. Gini, secara nyata-nyata dalam agama kita tidak ada namanya kenal namanya apa namanya derajat. Oke, Ya. Jokowi sama-sama kita sholat satu soft. Tapi ketika nanti duduk di sebuah pertemuan, bisa nggak kita duduk sama Jokowi? Susah. Susah karena derajat. Karena ternyata di dunia ini ada derajat. Maksudnya begini, kalau mau mengangkat derajat, ya angkatlah dirimu sendiri. Angkatlah kamu, hargai dirimu. Bagaimana? Baru kemarin saya ngomong sama seorang teman pengacara. Dia lagi ada, ya. Kemudian motivasi terakhirnya saya tanya nih, Bang, aku mau tanya nih, apa? Ya. Abang ini siapa? Pengacara. Saya tanya lagi, abang ini siapa? Pengacara. Anaknya siapa? Anaknya ini. Abang ini siapa? Cuma motivasi begitu aja. Saya kembalikan energi dia. Saya ingatkan, pengacara itu orang yang terpilih. Pengacara, motivator, pengacara, pebisnis, MC, penyanyi, tukang cilok. Kita bisa nggak jadi tukang cilok? Belum tentu, bro. Belum tentu bisa. Karena kalian kita bukan cilok. Kalau kita maksa, bisa-bisa aja. Ciloknya belum tentu enak ya. Nah, maksudnya gini, saya ingatkan, Roni siapa? Ketika Roni bermasalah, Ron, saya ingatkan, oh iya, aku ini kan orang pernah begini, saya nggak ada kebanggaan diri. Maka teman-teman semuanya yang merasa jatuh, ketika ada menunjuk orang lain, satu jari menunjuk orang lain, tapi yang keempat ini menunjuk diri kita sendiri. Oh, ternyata kita ternyata menunjuk diri kita sendiri. Iya. Betul. Itulah yang penting. Jadi harus benar-benar kita itu ngerti apa yang akan dilakukan tuh dengan diri kita sendiri. Betul. Ya, ketika Anda masuk di air, ketika Anda nggak bergerak, hancur. Ketika Anda sekarang masuk di dunia pandemik, Anda mau diam saja, ya go ahead. Hancur juga, Mas Bram. Maka siapapun orang yang bisa berkarya bagus, orang yang bergerak. Ya, Mas Bram, ini ada satu lagi pertanyaan yang cukup unik. Kadang-kadang gini, ketika kita punya sesuatu hal dan kita pengen sampilkan, perlu nggak kita menjadi sosok pribadi yang lain? Misalnya gini, saya kan sekarang nih lagi mencoba merambah dunia medsos dari mulai apapun, ya kan? Ketika orang-orang tahunya bahwa saya di dunia entertain, ya kan? Tapi tiba-tiba ketika saya membuat sebuah akun yang saya membuat sebuah kutipan-kutipan yang kayaknya alim banget. Orang-orang mungkin yang kenal saya, lu nggak gitu tuh orangnya gitu kan. Perlu nggak saya menjadi pribadi yang lain hanya untuk ibaratnya siapa tahu saya bisa mendapatkan sesuatu dari itu. Atau gimana kalau menurut Mas Hayu? Bukan menjadi lain ya. Kalau menjadi orang lain itu kan kita memaksakan diri. Ya. Tapi ada istilah hijrah. Karena sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan umur, sesuai dengan proses. Maka masih muda, bukan masih muda. Iya, kita masih muda kan. Masih 37 kan. Oke. Hijrah itu dibolehkan, malah disarankan. Karena hijrah itu bukan berarti kita pergi dari satu kota ke kota lain, tapi mindset kita hijrah, pekerjaan kita juga bisa hijrah gitu ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Apalagi sekarang ini, coba bayangkan. Pada waktu kemarin kita kan tidak membayangkan bahwa sebuah gini. Ya. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan pertemuan. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan pertemuan atau tatap muka gitu ya. Dan kayaknya harus deh, kalau nggak pertemuan nggak afdol. Betul. Ngumpul, sosialisasi. Sekarang inilah awal perubahan dunia. Ya. Jadi ternyata
sebuah pertemuan dengan daring, sebuah pertemuan dengan live, ya kan? Itu Sudah, bisa. dan halal, dan kita nggak ada masalah, dan kita nggak Ya, komplain. Kalau dulu ketika ya. lu ke Surabaya, lu nggak bisa ke Surabaya, lu apa video call misalnya. Ah, Berarti nggak serius ini mau ke Surabaya. Sekarang malahan disarankan pakai video call. dan itu udah umum sekarang ya. Sudah umum, ya kan? Sudah umum banget. Nah, Kita makanya nyapa dulu, Mas Bram. Kita sapa dulu nih yang udah masuk. Ada Mas Tendi Riyadi, ada Dokter Gunes. Hai, selamat bergabung di akun kita. ya Dimulai adik, aja dulu. Terus Mas, jadi di saat kayak gini nih, jadi akhirnya terbiasa ya dengan daring, dengan apa gitu ya. Jadi orang dibuat terbiasa gitu ya, bisa ya. ya begini. 4.0 itu kan memang ke sana. Di Amerika Ya. dulu sebelum ada pandemik ini kan Amerika, Jepang sudah mulai ke 5.0. Mm-mm. 5.0 Hmm. bukan hanya menggiring orang untuk ke apa namanya Hmm. informasi itu semua dikomputerisasi, di data. Betul. Awalnya kan ke sana, tapi karena pandemik, jadi ini sudah bukan lagi zamannya 4.0 sekarang. Ini sekarang hari ini adalah zamannya 5.0. Semua dilaksanakan dengan apa namanya internet, Dat. semua dilaksanakan dengan semua hubungan itu dengan data, by data. Hmm. By data. Jadi kalau punya anak ini sekarang ini harus pintar namanya coding, sudah pintar namanya Waduh, berat. iya, dimulai Ya, aja dulu. jadi gini Mas Bram, kalau kita apa namanya balik lagi, jadi sesuai dengan tema kita kan eh, bangkit dari titik nol. Saya yakin ini juga banyak dirasakan sama teman-teman kita, banyak dirasakan sama hampir nggak hanya di Indonesia, cuman mungkin hampir global lah. Bahwa ada beberapa kayak teman saya Mas, dia baru memulai usaha travel umroh. Dia sudah menyewa sebuah ruko itu sekitar 3 tahun dengan harga 100 juta. 100 juta per tahun, dia sewa 3 tahun 300 juta, begitu dia baru sewa tiba-tiba langsung COVID. Belum ada 2 bulan langsung COVID. Itu benar-benar downnya saya melihat wajahnya dia tuh ngeblank. Benar-benar ngeblank karena mungkin dia sudah menanam uangnya yang entah dari mana, entah dari sisa tabungan untuk itu, terus tiba-tiba harus berhenti. Terus kita lihat juga teman-teman yang punya bisnis hiburan harus berhenti. Ketika kita ngobrol sama dia itu benar-benar blank. Sehingga mungkin kalau dia lagi nonton kita sekarang, eh, perlu juga Mas, bahwa bangkit dari titik nol itu apa namanya harus dimulai dari mana kan gitu Mas. Ya, eh prosesnya semua orang boleh dikatakan saat ini kata orang mengalami seperti itu. Tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang mereka tidak mengalami. Nah, malah dapat lebih ya gitu ya. Malah dapat lebih. Sehingga ini seperti dua mata koin. Satunya tidak bisa menoleh yang lain, satunya tidak bisa melihat yang lain. Posisi hiduplah seperti bercermin. Ini bercermin ya. Ya. Kita kalau hidup seperti bercermin, ketika Anda mau kemana nih? Anda mau kemana? Langkah Anda mau kemana? Orang-orang umroh Ya. sama dengan kita kan. Saya dulu kemarin ketika sebelum COVID, ini kasus motivasi saya sudah ngajar dari Jawa ke Sumatera nih, Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Kalimantan, muter tuh. Ya. Ketika COVID langsung bukan ditutup, tapi tutup besar sekali, habis. Karena Berharap lah ya. nggak boleh kumpul. Kemudian apakah kita masuk di kamar, kemudian atau masuk di kamar karena ke masjid nggak boleh, ke musola nggak boleh, ke gereja nggak boleh, masuk di kamar kemudian kita sholat dan tidak berhenti. Apakah itu memberikan solusi? Tidak. Ternyata solusinya adalah interaksi, silaturahmi, komunikasi dengan teman, ya kan, komunikasi dengan Tuhan itu pasti. Dari hablum minallah itu pasti. Interaksi Kekuatan doa. ya, interaksi dengan Tuhan, ya kan.
Kemudian si teman lo yang apa umroh itu, dia pada posisi bayangan yang luar biasa. Betul, betul. Ketika dia mendapatkan sekian orang akan mendapatkan sekian keuntungan, mendapatkan sekian, dia bisa pergi umroh berkali-kali. Apakah tidak sama dengan kita? Apakah tidak sama dengan siapa teman-teman? Ketika saya kasus besar tiba-tiba putus, tiba-tiba hilang. Maka hampir sama kayaknya. Hampir sama ya kasusnya. Makanya ternyata kekuatan imajinasi, kekuatan pengalaman juga itu membuahkan itu. Galilah diri Anda, bercerminlah, Anda bercermin. Hidup itu seperti bercermin. Kita mau ketemu seseorang. Habis, Anda mau sekolah, mau kantor deh. Mandi habis mandi kan pakai handuk tuh. Kemudian masih ingat tuh pakai baju. Ketika dia lupa pakai celana bawahan, pergi dia naik mobil. Ketika ketemu sama keluarganya, ketemu sama orang, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi ketika dia pakai celana kolor misalnya, pakai celana kolor ke kantor? Apa yang terjadi? Diketawain, Mas. Bro, apakah itu sudah terjadi? Belum. Kenapa kita kok tahu kalau akan diketawain? Karena prediksi manusia. Ya, karena lucu. Lucu itu karena tampilannya. Tapi bagaimana kita tahu ke depan? Oh, kalau saya pakai celana kolor ke kantor, kemudian pasti saya diketawain. Tapi belum terjadi kan? Belum. Berarti manusia itu bisa memprediksikan masa depannya. Sama dengan kita nih sekarang di sini nih. Kalau udah mendengar begini, motivasi cuma lewat ke sini bisa jadi. Tapi ingat, manusia itu biarpun lewat kuping kanan, kuping kiri, itu masuk pada sela-sela otak di sini, otak kecil. Suatu saat pasti akan tersimpan. Suatu saat akan muncul. Ini akan tersimpan memorinya. Suatu saat akan muncul. Oh iya, saya ingat ketika dulu di IG ada obrolan Bram Hayomi sama Roni bahwa akan seperti ini. Dia akan bangkit. Nah, berarti apa? Manusia itu bisa memprediksi ke depannya. Gua sama lu nih kerjasama nih. Katanya apa? Begini. Udah bisa ke depan kita prediksikan. Nah, cuman manusia menerjemahkan bahasa itu beda-beda nih. Bahasa itu sampai di mana beda-beda orangnya. Nah, saya bisa menerjemahkan bahasa tutur. Ya kan, bahasa tutur bahwa apa? Hiduplah seperti bercermin. Kalau Anda hidup seperti bercermin, saya seorang pengusaha di bidang travel umroh. Pada saat sekarang ini saya sudah nyewa begini. Harus hijrah dong untuk kembali bangkit. Satu lagi, ini kemarin saya kasihkan juga pelajaran kepada teman-teman dari Indonews.tv. Heru Lua, sekarang ada dia. Ya, saya bilang, orang tidak akan melihat ketika saya bertemu dengan lu, bertemu dengan Roni, bertemu dengan Ferry. Saya perlintis, saya pakai dasi keren, sepatu saya mengkilat. Apakah Anda melihat kalau tadi pagi saya makan pakai tahu dan tempe doang? Enggak lihat. Tidak tahu. Apakah Anda akan korek-korek itu ketika saya pergi ke belakang? Enggak tahu. Lu sombong doang lu. Sombong aja lu ngomong makan cuma tempe sama tahu aja, kan nggak mungkin. Ya. Berarti performance itu dibutuhkan, performance outer beauty, kemudian dilengkapi dengan performance kita. Belajar untuk menyempurnakan diri, belajar dan belajar. Ayolah, ya kan? Ketika Anda seorang pengusaha terpuruk, oke, terpuruk, semua orang terpuruk, tapi pasti ada orang yang bisa bangkit dari keterpurukan itu karena dia menemukan kliknya. Dan kita berharap yang nonton kita saat ini yang masih ada bingung dan terpuruk bisa bangkit semuanya gitu Mas Hayomi ya. Siap. Ini ya teman-teman, ini kan ditonton gratis ya. Terus terang aja kalau Roni tahu sendiri. Kalau ini dulu sebelum pandemik kita ngomong begini mahal harganya ya bro ya. Mahal bos. Kalau nggak salah rate ya Mas Bram itu udah hampir 30 lebih ya.
Sekali panggil udah 30 nih. Rate-nya mahal untuk jadi motivator nih. Ya. Ya, kenapa kok gua mau sama lu? Gua mau diundang Ya. karena persahabatan, bro. Betul. Teman Heru Lua, Dian Lua, di TV. Kenapa kok mau persahabatan, pertemanan? Iya. Itu penting kita pegang. Ayolah, jangan lepaskan sahabat. Ini penting sekali. Siap. Jadi perkoncoan itu utama ya, apalagi di masa-masa kayak sekarang. Mungkin ketika dua orang yang bingung mau ngapa-ngapain tapi ketemu, akhirnya tercipta sebuah ide juga bisa kayak Mas Amel. Iya dong, betul. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita, kasih dong quote satu nih sebelum kita ending di acara sharing-sharing kita. Kayaknya nih luar biasa banget nih. Tapi sebelum kita ending, kasih satu quotes kita yang untuk makin nampol lagi supaya kita bisa bangkit gitu, Mas. Dari titik bahasa aja. Yakin pada diri sendiri itu penting. Ya. Yakin pada diri sendiri itu penting. Seperti munculnya sebuah warna. Seperti sebuah warna. Tidak bisa warna itu utuh. Warna biru itu muncul karena aslinya biru, tapi warna biru itu muncul karena adanya kebersamaan. Muncul karena sesuatu yang diciptakan, kita ciptakan untuk suatu kerjasama yang luar biasa, kerjasama yang baik. Jadi janganlah kita berpikir kita hidup sendiri kemudian tidak mampu, tetapi masih ada orang-orang lain yang peduli sama kita, dan itu adalah teman-teman sejati kita. Cukup percaya sama potensi diri sendiri ya. Percaya sama potensi diri sendiri sama sekarang pada saat pandemi sekarang ini kan ya. Kalau nggak percaya sama diri kita sendiri, hancur kita. Dan mental kita perlu. Banyak kita yang dari pegawai-pegawai pabrik, pekerja-pekerja buru-buru pabrik, kenapa dia tidak bisa bangkit? Karena mental dia, mindsetnya adalah saya digaji. Kalau saya nggak digaji, saya nggak makan. Maka bagaimana saya hidup karena terbiasa. Telur itu kalau dipecahkan dari dalam, maka timbullah kehidupan. Ketika telur itu dipecahkan dari luar, maka akan terjadi kematian. Pikirkan lebih dalam. Telur ketika dipecahkan dari dalam akan timbul kehidupan. Tapi ketika telur dipecahkan dari luar, akan terjadi kematian. Iya. Itu dalam juga tuh kalimatnya. Yang harus kita cerna itu. Itu masing-masing mencerna sendiri-sendiri, itu nggak bisa diterjemahkan. Ini silakan terjemahkan sendiri-sendiri. Ada lagi. Apa itu Mas? Jika seekor kepompong. Ya, kepompong. Kepompong itu kan calon kehidupan. Calon kupu-kupu. Ya. Calon kehidupan. Bahasa motivasinya calon kehidupan. Kepompong itu ketika dia sudah waktunya menetas, sudah waktunya keluar, maka dia akan dari dalam akan menerobos, menguak namanya kulit kepompong setebal apapun. Dan dari situlah yang di dalam tersebut dia bisa meregangkan kehidupannya, menekan kehidupannya, memaksa dirinya, menjadikan dia dewasa, menjadikan dia bergerak, menjadikan dia hidup. Dan akhirnya dia keluar dari kepompong itu, maka jadilah kehidupan. Oke. Tapi kepompong itu ketika sudah kelihatan ujungnya, kakinya keluar. Kalau tidak percaya praktekkan, bantulah untuk menyobek kepompongnya. Bantu, sobek itu kepompongnya. Buka kepompongnya. Kita berpikir menolong si calon kupu-kupu itu supaya tidak kecapean, supaya tidak kelelahan. Kita buka, apa yang terjadi? Kupu-kupu itu akan mati. Akan mati. Maka kita lagi, anak-anak kita ketika mereka 1-2 kali mereka jatuh, biarkan dia bangkit sendiri. Maka di situ
Ketika kita jatuh, Anda jatuh, teman-teman jatuh, brother jatuh, bangkitlah brother. Jangan mau mengharapkan pertolongan orang, karena pertolongan satu Tuhan yang pasti. Tapi bangkitlah dengan diri sendiri, kuat dengan yakin dengan diri sendiri, insya Allah. Rezeki akan datang dan buktinya ada nih. Bukti banyak ya. Gila. Saya 1 minggu ini kita sukses untuk kontrol. Iya. Luar biasa. Sukses banget buat produksi mini seriesnya ya Mas Bram ya. Juga buat teman-teman yang bergabung di indonews.tv. Indonews.tv. Kayaknya gue harus install nih, kayaknya harus nonton nih. Keren kayaknya. Masih dalam taraf, kalau Indonews.tv-nya masih dalam taraf pembangunan. Oke. Siap. Kita akan syuting nanti di Jawa Timur sendiri. Wow. Syuting 10 episode. Kemudian di Manado 10 episode. Ya. Kalau butuh peran utama, kontak gue ya kan masih. Makanya teman-teman, saya bilang ya, kalau Anda merasa bahwa Anda terpuruk, hari ini saya bisa menciptakan sebuah karya besar. 10 kali saya harus syuting, bikin iklan, bikin web series di Jawa Timur. Kita akan bikin juga 10 sinetron web series ada di mana itu? Ada di Manado. Yang nyuting tokohnya ini dia nih. Hai, Heru, sukses buat mini seri dan sinetronnya ya. Luar biasa. Ke Manado kita bikin web series di sana, sinetron. Tunggu di sana, gue tunggu di Bunaken ya. Bunaken ya. Mantap. Oke, sukses banget Pak Yumi kalau gitu. Sukses Om Bramce. Makasih banget buat motivasinya dan juga buat sahabat untuk dimulai aja dulu. Terus pantengin akun ini karena nanti setiap hari akan ada quotes-quotes. Nanti saya akan ngambil quotes-quotes juga dari Mas Bram, dari teman-teman motivator yang lain. Nanti quotes-quotesnya akan kita kumpulin. Dan setiap Senin, Rabu dan Jumat kita kan ada live IG yang bermacam-macam nih, tema-temanya macam-macam dan semuanya adalah sharing-sharing kehidupan supaya kita bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing. Kayak gitu Mas Bram. Thank you banget ya Mas Bram ya. Kalau gitu, tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.